sehingga nanti akan tampak lebih komunikatif ketika Gus Imin memaparkan materi, tapi akan tampak hambar kalau yang depan masih kosong. Monggo Bapak Ibu, mohon diisi yang sisi kiri. Ini baru ada satu bapak ini yang luar biasa ini yang berdiri di depan. Ibu-ibunya monggo Ibu. Bapak Ibu yang di soft kedua boleh bergeser. Dari kepala desa, pendamping desa, dari komunitas disabilitas Malang Raya, perwakilan dari Desa Digital Wonorejo, Ponco Kusumo, Desa Platform Digital, Desa Talok Turen dan Posyandu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, Wonorejo Singosari, serta Desa Inklusi Pelausan. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Panitia, kita isi yang terdepan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang sisi kiri ini baru ada satu bapak ini yang isi. Ada baru, oke ada dua. Monggo di depan kita isi terlebih dahulu. Bapak Ibu para pendamping desa mungkin bisa mengawali untuk duduk atau dari kepala desa. Monggo yang depan kita isi terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon nanti begitu Gus Muhaimin keluar dari pintu lift, Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri dan kita akan siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Operator mohon sudah siap lagu Indonesia Raya. Tentu akan kita pandu dari MC untuk mengawali lagu Indonesia Raya. Mbak Tika bisa di sini. Monggo yang sisi kiri masih banyak yang kosong yang di depan. Para pendamping desa, para kepala desa, yang kanan beberapa sudah terisi tapi masih ada yang kosong. Masih ada yang kosong, mudah-mudahan segera penuh dan acara akan kita mulai. Dan info beliau sudah bergeser ke ruangan ini Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah lebih awal hadir sejak jam 12 tadi atau mungkin sebelum jam 12 sudah tiba di Unisma. Sabar menunggu untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, hingga acara selesai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga dihadiri oleh komunitas disabilitas Malang Raya yang sudah standby di lantai 1 gedung ini. Sebelum naik lift mereka akan foto bersama terlebih dahulu bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI atau lebih kita kenal dengan sebutan Gus Imin. Juga hadir insya Allah Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hasanuddin Wahid atau kita kenal dengan Cak Udin, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS, dan tentu Rektor Universitas Islam Malang Bapak Profesor Dr. Haji Masguri MSI.
sudah berubah. Keluh kesah, tetapi kaki tetap harus melangkah. Berinovasi adalah satu jalan menuju solusi. Berani berkembang bersama teknologi. Kami pemuda desa membangun aplikasi Talok Go. Talok gotong royong kami suarakan. Demi desa dan masyarakat kami berjuang. Dengan segala kemudahan, coba kami hadirkan. Dengan berbagai layanan, coba kami tawarkan. Melayani, mengabdi, dan terus bertahan. Meski tujuan terlihat sangat panjang. Tapi kami yakin dengan bersama kita bisa. Setelah ini kami mohon Bapak Dengan Ibu bersama untuk bisa kita tak akan goyah. untuk menyambut kehadiran beliau Talok Go beserta rombongan, dan kita lanjutkan dengan bersama menyanyikan lagu membangun Indonesia. desa lebih mudah. Pemerintah Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang menggelar penyuluhan pendamping keluarga miskin dan penyandang disabilitas. Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2022. Kegiatan didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendamping Desa Kecamatan Wonosari. Penyuluhan menghadirkan pemateri dari Lingkar Sosial Indonesia, Ken Kerta dan Widi Sugiyarti. Kepala Desa Sumberdem, Purwati mengatakan, penyandang disabilitas hendaknya tidak minder dan mampu berinteraksi dengan masyarakat luas. Oleh sebab itu pentingnya diadakan penyuluhan bagi pendamping dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Purwati mengatakan, kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas termasuk prioritas penggunaan dana desa di wilayahnya. Senada disampaikan pendamping Desa Kecamatan, Agung Mulyadi, bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Agung menyatakan pihaknya mendukung penuh program desa inklusi, bahkan menargetkan, hingga akhir tahun 2022 seluruh desa di Kecamatan Wonosari telah melakukan kegiatan pemberdayaan inklusif. Agung juga berharap, ke depan Linsos bisa bekerja sama lebih lanjut mengembangkan kelompok-kelompok pemberdayaan penyandang disabilitas. Kelompok tersebut diorganisir sekecamatan Wonosari melalui program untuk kesetaraan penyandang disabilitas. Penyuluhan bagi para pendamping tersebut berjalan interaktif. Beberapa peserta menjadi sukarelawan praktik etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Di episode kelima ini, kami sudah tiba di titik terakhir dari perjalanan kami. Setelah kami menempuh jalan sejauh 1.600 km, akhirnya kami sampai di Malang. Kami berangkat ke salah satu UMKM yang berbasis teknologi. UMKM ini sangat menarik, karena dari desa mereka bisa menciptakan teknologi yang setara dengan perkotaan. Halo Sobat Milenial dan Gen Z, sekarang saya sedang berada di kantor Bupati Malang. Rencananya kita mau melipir ke Desa Talok yang lokasinya nggak jauh dari sini.
kita mau melihat badan usaha milik desa yang bernama Talokgo. Reportase Jalan Pulang ini dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Berangkat yuk! Di Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ada anak muda yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan aplikasi pesan antar. Aplikasi pesan antar itu diberi nama Talokgo. Dibangun untuk mewadahi ajang promosi hasil produksi UMKM warga Desa Talok, juga membantu memproses transaksi mereka. Insya Allah Gus Muhaimin menyusun di Ide awal untuk membuat aplikasi Talokgo itu muncul dari keluhannya saat pemerintah memberlakukan pembatasan akibat COVID-19 pada tahun 2019 silam, yaitu ada pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB, sehingga banyak UMKM mengeluhkan penurunan pendapatan. Indonesia Raya. Berinformasi, Gus Muhaimin sudah berada di lantai 1 dan insya Allah akan segera bergeser ke ruangan ini. Beliau masih foto dengan komunitas disabilitas Malang Raya di lantai 1 dan segera akan menyapa kita semua di ruangan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di ruangan Hall Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Hall Gus Dur, Gedung Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dalam acara 5 miliar dana desa untuk mempercepat keterhubungan dan kesejahteraan warga. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Maskur MSI, beserta Bapak Ibu Wakil Rektor. Beliau menunggu di pintu lift keluar menyapa kehadiran Gus Muhaimin di forum. Selamat datang komunitas disabilitas Malang Raya. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu dan untuk kita semua juga kita doakan sehat semuanya, Bapak Ibu. Sehat walafiat, dapat menjalankan tugas keseharian kita untuk memajukan desa, untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami persilahkan, silakan diatur, Mas Aas. Kami persilakan penyandang disabilitas untuk bisa duduk di paling depan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk
komunitas disabilitas Malang Raya di acara pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk bisa dipersilahkan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Kami informasikan untuk seluruh pendamping desa nanti bisa menempati kursi di ruang ini. Sudah disiapkan kursi melingkar para pendamping desa sehingga bisa bergabung bersama. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Gus Imin, Wakil Ketua DPR RI bersama rombongan. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang juga kami ucapkan Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hasanuddin Wahid. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
disilahkan duduk kembali. Kami persilakan Bapak Ibu yang di belakang untuk menempati kursi yang kosong terlebih dahulu, sehingga tidak ada yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, atau lebih dikenal dengan Gus Imin, Wakil Ketua DPR RI bersama rombongan hadir di depan kita, Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hasanuddin Wahid, Rektor Universitas Islam Malang Bapak Profesor Dr. Haji Masguri MSI, beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS, Kepala Desa Komunitas Disabilitas Malang Raya, Pendamping Desa, Desa Digital Wonorejo Ponco Kusumo, Desa Platform Digital, Desa Talok Turen, dan Posyandu ODGJ Wonorejo Singosari, serta Desa Inklusi Pelausan, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 21 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di auditorium Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gedung Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, dalam rangka mengikuti kegiatan 5 miliar dana desa untuk mempercepat keterhubungan dan kesejahteraan warga bersama Gus Imin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan acara ini terus memicu semangat kita untuk memajukan desa di negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kehadiran beliau di muka bumi ini, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, penuh hikmat untuk kemajuan desa di negara kesatuan Republik Indonesia. Ala hadziniyah wa ala kulliyatin sholihah bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Islam Malang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Masguri MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Wakil Ketua DPR RI Gus Dr. Haji Muhaimin Iskandar MSI beserta Bapak Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI bersama pula dengan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Hasanuddin Wahid, yang Pak Hasanuddin Wahid ini asli Malang. Saya kenalkan, tolong berdiri Pak Hasan. Ini. Jadi kalau ada masalah-masalah pendidikan bisa lapor pada beliau ini. Termasuk Unisma sendiri juga sering ngeluh dan lapor pada beliau untuk membawa aspirasi kita. Yang saya hormati Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Ivan. Mana Bapak Ivan? Ini Bapak Ivan dari Kementerian Desa. Yang saya hormati pula Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Nugroho. Pak Nugroho hadir pula. Para Wakil Rektor yang saat ini hadir, Wakil Rektor 1, 3, dan 4, karena yang 2 masih mendampingi para kiai di Gedung Bundar yang ada hajatan bersama dari Yai Marzuki Mustamar. Yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Desa se-Malang Raya yang telah hadir, kurang lebih sekitar 200-an yang hadir. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Kepala Desa. Bapak dari kelompok difabel, kita doakan mudah-mudahan selalu sabar, sehat, dan kuat. Ini yang berseragam ini sepak bola ya? Ya ini, anon? Oh ya, wis pokoknya yang berseragam inilah saya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini bisa hadir di kampus Universitas Islam Malang. Saya ucapkan selamat datang Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Wakil Ketua DPR, anggota Komisi 10 yang sudah hadir di kampus Universitas Islam Malang, termasuk juga Kepala Desa. Tentu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pemerintah. Saya membaca tadi 5 miliar 1 desa. Ini ya, 5 miliar 1 desa. Kaosnya Pak Wakil Ketua MPR juga 5 miliar per desa. Nanti beliau yang akan menjelaskan nanti ini. Cak Imin, Gus Imin, yang fotonya sudah ada di mana-mana. Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Tidak perlu saya jelaskan. Jadi sebagai pimpinan perguruan tinggi, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat yang telah memiliki program 5 miliar per desa. Karena kami ini sesungguhnya adalah partnernya dari desa-desa itu dalam rangka untuk pengabdian pada masyarakat. Insya Allah kepala-kepala desa yang dimana mahasiswa kami ketika kandidat sarjana mengabdi juga hadir. Mana kepala-kepala desa yang pernah ditinggali oleh mahasiswa Unisma, coba angkat tangan. Banyak ya, Alhamdulillah. Banyak juga ini Pak, banyak sekali. Ini juga ada alumni juga yang jadi kepala desa, yang sering kita datangi. Sehingga
kami terus terang, Pak Deputi, Pak Direktur, seringkali datang, ini saya serba rikuh ya, karena yang terhormat itu di belakang saya, soalnya. Jadi, setiap kali datang menggunakan kandidat sarjana menghadiri dengan tema-tema tertentu. Dan tema-tema khusus itu dalam rangka untuk mengangkat local wisdom, kearifan lokal, terutama dari sisi ekonomi. Dan dari sisi pendidikan terus terang juga kita melakukan berbagai macam pendampingan-pendampingan. Ini mumpung ada Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa, kami ketika mendatangkan dan menghadirkan mahasiswa di desa itu sangat serius. Tapi banyak, maaf, bukan banyak, ada beberapa desa ketika kami datang, maaf ini, kepala desanya tidak ada, juga apa istilahnya, sekretaris desanya juga tidak ada. Sehingga ketika ada satu presentasi hasil kandidat sarjana mengabdi itu tidak sambung yang hadir di situ dengan seharusnya peran dari kepala desa. Maka di sini terus terang saya sampaikan, bagi kepala desa yang seperti itu, maaf, saya tidak lagi mengirim mahasiswa Unisma karena kehadiran kami di sana sepertinya kurang optimal. Ini komitmen kami, Bapak Ibu sekalian. Komitmen kami adalah kami memperhatikan, kami juga minta diperhatikan. Karena yang kami tinggal di situ adalah kita harapkan untuk sustainable, untuk berkelanjutan, tidak kemudian mahasiswa pulang, kemudian program selesai. Jangan begitu. Apalagi kita sekarang sudah mengarahkan kepada bagaimana digitalisasi ekonomi, bagaimana kita memunculkan berbagai macam local wisdom. Dan kita laksanakan sekarang 1,5 bulan di desa-desa itu. Jadi sekarang ini kalau misalnya kami kekurangan desa itu yang saya maksud, kami ekspansi ke kabupaten lain. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, ini penting, saya mumpung ketemu dengan Pak Kepala Desa, tapi yang jelas bahwa kami apresiasi karena waktu yang dimiliki oleh Pak Wakil Ketua DPR juga sangat terbatas, itu sehingga sambutan kami cukup sekian. Saya ucapkan selamat datang di kampus kebanggaan Nahdlatul Ulama. Hanya sedikit saja saya sampaikan Bapak Ibu, kami akan ekspansi di kabupaten. Kami punya lahan 75 hektar di Kabupaten Malang, di Karangploso. Kami akan bangun di sana. Dan sekaligus di Madiopuro, kami punya 5 hektar di sana. Kita akan dirikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Internasional. Karena terus terang Unisma sekarang sudah menjelajah pada perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Mahasiswa Unisma 17.000 sekarang, dan 500 diantaranya adalah dari 35 negara. Kuliah di Unisma rasa luar negeri, karena 1-2 semester sudah kita mengambil di luar negeri. Insya Allah dengan begitu tekad kami untuk mendampingi desa-desa ini ada sangat serius sekali, apalagi Unisma sekarang sudah masuk ke Entrepreneurial University. Jadi kita sudah masuk ke perguruan tinggi yang berbasis pada entrepreneur. Demikian Bapak Ibu, kebanggaan kami adalah kepala-kepala desa, karena partner-partner kami, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, umur panjang, manfaat, berkah, dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Yang terakhir, selamat fid dini wad dunya wal akhirah, karena 5 miliar ini juga tidak mudah untuk mengelolanya. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan selamat datangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi Desa Cerdas, Smart Village, 5 miliar setiap desa untuk mempercepat keterhubungan dan kesejahteraan warga desa. Berkenan memimpin jalannya diskusi ini Kepala Badan Pengembangan Informasi Kemendesa PDTT yang terhormat Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS untuk bisa mengambil posisi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat, ini para pejabat negara bahkan yang tertinggi, Bapak, ini kebiasaan kalau Bapak Gus Dur, jadi ini Bapak Gus Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI. Kemudian hadir juga di tengah kita Gus Jazilul, Wakil MPR RI, juga Gus Hasanuddin, Komisi 9, dan Bapak Rektor. Ini memang golongan Gus semua, termasuk kami, Ivanovic Agusta, jadi Gus juga. Ya. Ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Kemudian di sini ada Bapak Ibu tenaga pendamping profesional, terima kasih. Dari Posyandu dan sebagainya, terima kasih. Kami ingin sampaikan beberapa hal yang merupakan sebagian adalah ide dari Bapak Muhaimin Iskandar bahwa desa akan menjadi masa depan Indonesia. Mengapa demikian? Sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, saat ini sebetulnya setiap masa itu selalu ada perubahan yang sangat besar. Kita sudah mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu revolusi fisik. Kalau di Jawa Timur ada 10 November 1945 sampai 1949, sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan saat ini bisa berkumpul dengan bebas di Unisma Malang. Kemudian kita ingat kalau di desa-desa, Bapak Ibu sekalian, di tahun 70-an itu ada revolusi yang besar, yaitu ketika SD Inpres dibangun di desa-desa. SD Inpres dibangun di desa-desa itu sudah teruji sampai ada yang mendapat hadiah Nobel bahwa ini yang meningkatkan pendidikan dasar di seluruh desa di Indonesia. Kemudian di masa reformasi itu Gus Muhaimin dan rekan-rekannya sukses memasukkan 20% dana pendidikan di dalam APBN. Apa hasilnya? Menurut BPS tahun ini angka partisipasi SD di desa lebih tinggi daripada di kota. Jadi sudah ada hasilnya Gus Muhaimin. Kemudian SMP juga sudah hampir sama, nanti tinggal masuk ke SMA. Nah, ada revolusi yang terakhir yang dikenal sejak tahun 96, kemudian yang paling banyak dan dirasakan di desa-desa sejak tahun 2009, yaitu revolusi teknologi informasi atau kita kenal di sini digital, ya, atau kita kenal juga internet masuk desa. Kenapa ini penting? Singapura saja itu baru tahun 2000-an internetnya itu mulai banyak. Di desa-desa 2009, bahkan kalau kita melihat data di Kementerian Desa itu naik di tahun 2015 ketika mulai ada dana desa. Artinya kalau kita mau mengejar negara maju itu waktunya sedikit ketimbang kita ngejar industri yang sudah berbeda 2 abad yang lalu. Kalau teknologi informasi bedanya itu hanya 10 tahunan dari negara maju. Dan itu sudah mulai di desa-desa. Jadi ini satu, kalau kemarin Gus Muhaimin di Kendal menyampaikan ada momentum bagi desa. Sebetulnya momentum yang paling kuat itu adalah teknologi informasi atau internet yang masuk ke desa. Sekarang sudah kita lihat banyak sekali desa yang sudah menjadi desa digital. Bahkan di 2009 itu sudah mulai yang disebut berbagai teknologi menggunakan internet.
Bapak Ibu bisa lihat, misalnya ya tadi misalnya di Singapura, di Amerika, ada ojek online, namanya Uber misalnya. Di Indonesia kita tahu ada ojek online, namanya ya Gojek, Grab dan sebagainya. Nah, di desa-desa digital itu mereka menggunakan HP untuk memanggil ojek-ojek di kampungnya. Jadi bayangkan pada saat yang sama, mau di Amerika, di Singapura, di Jakarta, sampai di desa, aplikasinya itu loh. Desa membuat aplikasi ojek online sendiri. Desa di Jawa Timur misalnya ada yang sudah membuat aplikasi untuk mengucurkan pupuk ke tanaman, kapan harus dipupuk dan sebagainya. Kita kalau mau ke desa-desa wisata, Bapak Ibu bisa cek gitu, itu sebelum masuk kita pesen tiket online, itu ke desa Pak, ke desa wisata. Nah ini contoh yang sangat maju seperti itu. Nah di samping itu kita juga menyadari bahwa karena jumlah desa itu saat ini 75.265 desa. Nah dari 75.265 desa itu memang yang dibutuhkan desa bukan sekedar ada internet, ya, tapi internet yang cepat. Supaya saya tidak salah memberitahu karena ini soal angka. Jadi pada saat ini desa yang sudah 4G itu 52.838 desa. Artinya 50.000 dari 75.000. Ini yang 4G, ini yang internetnya kecepatan tinggi. Kemudian yang 3G itu 9.925 desa. Nah yang internetnya sulit, ada sinyal tapi internetnya sulit, itu 2G 3.378. Ini biasanya orang-orang Jawa Timuran ini ya. Semuanya belakangnya G kan. Pak Kaji 4G, Pak Kaji 3G sama Pak Kaji 2G. Yang tidak ada internet itu 2.881. Nah ini data yang dikumpulkan oleh para pendamping desa di seluruh Indonesia sehingga Kementerian Desa bisa mendapatkan data seperti ini. Tapi para pendamping menunjukkan bahwa ternyata di dalam satu desa itu ada juga RT-RT yang belum mendapatkan internet. Desanya memang ada internetnya tapi RT-RT-nya belum. Nah ini yang kemudian perlu ada peningkatan pembiayaan kepada desa. Kami laporkan ke Gus Muhaimin dan Gus Jazilul bahwa rata-rata dana desa, saat ini jumlah dana desa 68 triliun rupiah. Nah rata-rata dari tahun 2018 desa itu seluruh Indonesia menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur internet itu rata-rata sampai total itu 16 triliun rupiah tiap tahun. Jadi tiap tahun 16 triliun rupiah dana desa dipakai oleh desa-desa membuat tower, membuat jaringan yang infrastruktur internet. Tapi desa-desa juga mengembangkan aplikasi-aplikasi dan membayar aplikasi tahunan itu sampai 10 triliun tiap tahun. Jadi memang peran desa di dalam mengembangkan internet itu sangat tinggi. Mengapa ini penting? Karena pemerintah pusat menyampaikan bahwa yang dibangun di pusat adalah backbone atau internet untuk wilayah-wilayah perkotaan. Ketika masuk ke kabupaten, apalagi ke desa, itu belum ada yang langsung akan mendanai. Makanya peran dari dana desa menjadi penting. Kalau sekarang masih ada 3.378
desa ada sinyal tapi internetnya kurang, dan 2.881 tidak ada internet, terutama di wilayah yang sangat pelosok, di wilayah kepulauan dan sebagainya, maka jelas dibutuhkan peningkatan dana desa. Nah, ide bahwa dana desa akan ditingkatkan dari 1 miliar per tahun menjadi 5 miliar per tahun itu kemudian jadi masuk akal, rasional di sini. Dan kenapa kita bisa menyampaikan hal ini? Karena lazimnya di Indonesia ada rancangan yang sangat teratur, ada juga pola-pola kalau menurut beberapa kajian itu kalau ada dukungan dari para tokoh, maka kemudian kebijakan itu menjadi lebih cepat terwujud. Kita mengetahui track record dari Gus Muhaimin bahwa 20% dana pendidikan akhirnya terwujud. 10% dana desa dari transfer pusat ke daerah itu terwujud. Makanya kita bisa menyampaikan di sini bahwa bisa jadi ide 5 miliar dana desa itu juga bisa terwujud di masa depan. Kalau melihat kondisinya, pada saat ini ada 6.000 desa mandiri dan 20.000 desa maju. Desa maju ke desa mandiri itu tinggal sedikit. Kalau itu 1 miliar, kalau jadi 5 miliar, maka kita punya harapan SDGs desa sebelum 2030 itu semuanya bisa tercapai. Kira-kira itu kebutuhan yang mungkin bersamaan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ingin sampaikan di sini, izin Gus, ada 2 desa yang mungkin akan menyampaikan kondisi mengenai perkembangan teknologi informasi, yaitu Desa Talok dan Desa Wonorejo. Wonten Kades, Bu Kades, monggo majeng. Silakan Pak maju, tapi nggak usah terlalu lama karena waktunya. Atau mau dari situ, monggo. Cuma kalau di situ nanti nggak ke syuting Gus, jadi kan perlu ke syuting. Atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang terhormat, Bapak Menteri dan beserta seluruh undangan. Perkenalkan, saya Akmal, saya dari BUMDes Wonorejo, Poncokusumo. Nama BUMDesnya Bodronoyo, Pak. Nah, untuk mulai dari tahun kemarin kami membangun jaringan WiFi, Pak, untuk ke seluruh wilayah Desa Wonorejo. Jadi masyarakat di Desa Wonorejo itu bisa daftar, dan itu daftarnya gratis, bayarnya 100.000 setelah 1 bulan dipakai. Dan itu alhamdulillah sekarang ada 255 konsumen dari 1.300 KK, Pak, gitu. Dan setelah itu, dan kolaborasi dengan desa membuat aplikasi, Pak. Aplikasinya sederhana dan tidak berbayar, yaitu dengan WA. Jadi seluruh masyarakat desa itu dimasukkan grup WA, dan di situ informasi ataupun pelayanan masyarakat dikirim dari link Google Form, gitu aja. Jadi gratis semuanya gitu. Dan setelah itu berkembang ke UMKM digital dan lainnya. Dan sederhana, Pak. Jadi untuk jual-jual yang di desa itu dimasukkan ke web desa. Jadi langsung dilingkan, bisa langsung pesan dan WA gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Akmal. Kita tahu gara-gara internet, gara-gara digital, Kementerian Desa itu bertindak sebagai notaris, Gus. Sehingga kalau mendaftarkan BUMDes tidak perlu biaya notaris, langsung didaftar ke Kementerian Desa. Dan karena semuanya berbasis teknologi informasi, kalau seluruh datanya itu masuk, diverifikasi, oke semua, meskipun jam 11 malam, nomor badan hukum dari Kemenkumham
langsung masuk Gus. Jadi dengan teknologi informasi BUMDes tanpa bayar dan nomor badan hukum meskipun tengah malam tetap akan masuk ke email BUMDes masing-masing. Ya. Monggo Desa Talok, nggih. 3 menit Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar beserta semua hadirin yang hadir. Perkenalkan, nama saya Evan Helga Suganda. Saya Direktur BUMDes Mitra Taloka Pak, Desa Talok. Salah satu desa yang punya aplikasi ojek sendiri. Jadi kita lahir BUMDes itu ketika era pandemi, ada perbatasan PSBB yang terjadi. Karena desa kami termasuk sentra UMKM, kita membuat aplikasi sendiri namanya Talok Go, Talok Gotong Royong. Kemudian berkembang seiring dengan perjalanan, kita memiliki satu unit dalam BUMDes itu adalah software house Pak. Jadi kita punya banyak pemuda yang memproduksi aplikasi, sampai sekarang ada beberapa kerjasama yang terjadi sampai ke Tanzania, kemudian Filipina, juga desa-desa lain yang ada di Indonesia. Jadi misi sederhana kami adalah kami ingin membangun percaya diri pemuda desa untuk ikut peduli terhadap perkembangan desanya melalui digitalisasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Mohon maaf Gus, ada salah baca angka 16 miliar untuk infrastruktur per tahun dan 10 miliar untuk aplikasi per tahun, bukan triliun tapi miliar. Nolnya kebanyakan bacanya. Ya. Selanjutnya mungkin mohon perkenan Gus Muhaimin untuk memberikan komentar dan sekaligus arahan, dan kami juga mohon Gus Muhaimin bersama Pak Jazilul, Pak Hasanuddin Wahid dan Pak Rektor nanti ada dukungan dari Kementerian Desa kepada desa-desa supaya menjadi desa digital. Mohon nanti berkenan Gus Muhaimin juga nanti setelah memberikan arahan berkenan memberikan kepada 2 desa untuk secara simbolik sebelum budal Gus. Jadi memberikan itu dulu. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bingung saya ngadep kemana ini. Ngadep ke sana, sini gak dapet. Pokoknya muter-muter lah. Yang saya banggakan Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR, Pak Hasanuddin Wahid, anggota DPR Komisi 10, Sekjen PKB Pak Hasan, Bu Hikmah Bafakih, anggota DPRD Jawa Timur, Seksi Sibuk, Rino dan teman-teman, Pak Rektor Unisma yang kita banggakan, tepuk tangan untuk Unisma. Sudah satu-satunya universitas NU yang berkelas dunia. Terima kasih bisa kita pakai hari ini tempatnya. Moga-moga menggunakan tempat ini termasuk gratis. Nek bayar kok tagihannya kok. Pertama saya sungguh berbahagia, bersyukur, terima kasih. Yang saya banggakan Pak Ivan, Kepala Badan Kementerian Desa, Pak Kepala-Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Malang Raya, yang saya muliakan, saya banggakan, pimpinan-pimpinan BUMDes yang hadir yang saya cintai, teman-teman dari organisasi-organisasi difabel, disabel atau difabel sih? Difabel.
ada Persama, ada Rumah Kreatif Disabilitas, ada DMI, Disabilitas Motor Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir dari berbagai organisasi ini. Tidak panjang, saya ingin menyampaikan soal 5 miliar ini, karena hari ini saya ingin mengajak para kepala desa untuk berkomitmen menjaga momentum, kesempatan, kepercayaan publik, kepercayaan para pemimpin bangsa ini kepada kepala desa yang sejak 6 tahun terakhir ini sudah terbukti amanah menjalankan dan melaksanakan anggaran desa dengan selamat dan sukses. Hari ini tidak ada satupun pimpinan nasional yang enggak percaya dan bangga. Semuanya bangga dan percaya. Karena terbukti selama pengalaman 6 tahun sejak undang-undang desa kita jalankan, ternyata semuanya amanah, lancar dan sukses. Bahkan kemajuan desa bergeliat bukan hanya diakui Indonesia, diakui dunia. 6 tahun, hanya 6 tahun. Nah, saya ingat persis ketika menyusun undang-undang ini, saya ikut mengawal bersama Wapres Budiono waktu itu. Diingatkan terus oleh Pak Wapres, Pak Muhaimin tolong dijagain, jangan sampai matok APBN, jangan sampai seperti dana pendidikan 20%, nanti dana desa 20% juga, kesehatan 20%, lama-lama kentean APBN. Itu pesannya Pak Budiono. Oke, kita terima, akhirnya undang-undang desa disahkan, lalu zaman Pak Jokowi jadi presiden 2014, saya berkomitmen dan kemudian bersama-sama Pak Jokowi menyusun, membuat dan membangun fondasi Kementerian Desa. Alhamdulillah lancar, sukses, dan alhamdulillah sampai hari ini menterinya juga tetap PKB. Alhamdulillah. Dan saya minta sebetulnya Menteri Desa ini doakan sampai kiamat PKB terus Pak Rektor. Sampai kiamat. Sebetulnya 2 warisan Gus Dur yang PKB harus tanggung itu 2. Satu kelautan, yang kedua desa. Gus Dur jauh sebelum jadi presiden itu aktivis NGO non pemerintah, punya organisasi besar namanya Bina Desa. Bina Desa itu satu-satunya kekuatan pemikir yang mengimbangi Orde Baru waktu itu. Terus cita-cita Gus Dur yang kedua adalah pembangunan bergeser ke laut, bukan hanya ke darat. Ini 2 cita-cita ini yang memang menjadi amanah yang harus terus berjuangkan. Kembali kepada masalah tadi Pak Ivanovic ini saya nggak pernah ketemu, tapi namanya saya sangat kenal. Pak Ivan ini saya kenal karena tulisannya. Jadi kalau mau mau terkenal, maju dengan cepat, nggak kemana-mana, ya nulis. Kayak Pak Ivan ini, nggak ada yang tahu dia siapa, tahu-tahu terkenal karena tulisannya. Akhirnya jadi pejabat di kementerian. Nah, teman-teman sekalian, para kepala desa yang saya hormati, pengalaman 6 tahun ini cukup membanggakan dan harus dijadikan tonggak sejarah agar kita bisa melangkah lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Karena itu saya menantang, mengajak para kepala desa bukan hanya di Malang, mana kameranya, sini ya. Saya mengajak seluruh kepala desa di Indonesia dimanapun Bapak Ibu kepala desa berada, mari kita manfaatkan momentum keberhasilan penggunaan dana desa selama ini untuk betul-betul menjadi fondasi agar ke depan dana desa semakin besar dan semakin besar lagi bagi pembangunan nasional. Sebab saya yakin sepenuhnya, yakin seyakin-yakinnya, semakin besar dana APBN yang mengucur langsung dan digunakan secara langsung di masyarakat akan jauh lebih selamat
dibanding anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui beberapa tahapan sampai ke bawah. Oh, betul kan? Ibarat air hujan kena genteng, bocor titik, kena talang, bocor meneh, mudun-mudun sampai nisor karek 30%. Bener apa bener? Makanya saya serius, sungguh-sungguh, nggak main-main dan nggak main politik ini main sungguh-sungguh bangun negara. Negeri ini akan berhasil apabila APBN benar-benar terserap dan terlaksana langsung di paling bawah dalam pembangunan. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah mulai Pak Jokowi, para menteri termasuk Bu Sri Mulyani dulu dan tokoh-tokoh ahli ekonomi dan ahli anggaran dulu ketika awal-awalnya ada dana desa dan undang-undang desa, semua pesimis dan ragu. Nanti kalau kepala desa diserai amanat ngelola anggaran opo iso. Nanti kalau kepala desa diserai anggaran opo ngerti prioritas. Apa ngerti cara budgeting, planning, eksekusi dan seterusnya. Banyak yang ragu, tapi kita yakin dan optimis. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Langsung dijalankan mulai dari berapa waktu itu? Diawali sekitar berapa dana desa? 200 ya berapa? 200, 300 terus naik, sekarang sudah rata-rata 1 miliar. Dan sekarang hari ini semua memata memandang ternyata keraguan waktu itu tidak terbukti dan terbukti berhasil dan sukses dalam mengelola dana desa di mana-mana. Dan yang paling kita syukuri dan kita banggakan, desa sekarang sudah bisa dijadikan contoh bahwa apabila anggaran dipercayakan kepada rakyat langsung, maka penyelewengannya sangat rendah dibanding melalui tahapan-tahapan yang lain. Karena itu momentum ini harus kita jaga. Para kepala desa di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Malang Raya ini, mari kita jaga momentum dengan apa? Kita bertekad. Saya keliling ke seluruh Indonesia sebagai wakil ketua DPR, ketemu para kepala desa. Saya rata-rata menanyakan, sampean sedoyo itu kira-kira kalau dikasih gelontoran itu berani berapa? 10 miliar, 20 miliar? Dari pertemuan ke pertemuan itu rata-rata ternyata ya dianggap sama itu yang paling siap 5 miliar. 5 miliar. Rata-rata ya paling siap 5 miliar. 10 miliar ada yang masih ragu. 20 miliar apalagi. Kalau 100 miliar duitnya gak ono. Nah rata-rata 5 miliar berani. Nah rata-rata 5 miliar ini kita hitung ternyata sekitar totalitas 400 triliunan dibanding yang hari ini. APBN kita itu 3.000 triliun. Kalau diambil 500 triliun saja berarti masih tersisa 2.500 triliun. Jadi terlalu kecil anggaran yang langsung ke rakyat kalau cuma 500 triliun. Nah kita ingin membuktikan kepada bangsa ini bahwa kepala desa di seluruh Indonesia 500 triliunnya akan tersalurkan dengan amanah, selamat, lancar, dan makmur. Kira-kira sanggup Pak Kepala Desa? Ya, ini yang menjadi momentum saya dan kita semua yang hadir. Tekad, semangat, gairah untuk kita buktikan kepada bangsa ini. Insya Allah kalau 5 miliar per desa, berarti sekitar 500 triliunan itu insya Allah amanah, lancar, tanggung jawab, bersih, dan dinikmati oleh rakyat. Itu. Kalau itu terlaksana nanti 2024 sampai 2029, berarti begitu masuk 2029, kita 1.000 triliun pun bisa kita laksanakan di desa. Gak usah kakan rewel lewat genteng, talang, kesuwen, langsung nang desa, langsung dinikmati oleh rakyat. Ini sungguh-sungguh, ini bukan kecap, ini bukan mimpi, karena ternyata bangsa kita itu harus punya keberanian merubah, keberanian berinovasi. Saya sendiri menjadi saksi sejarah
Dulu waktu reformasi kita robah Undang-Undang Dasar 45, pokoknya APBN untuk pendidikan 20%, titik, nggak banyak ngomong. Pada marah, ahli ekonomi, marah semua. Gila apa 20% dari APBN, emangnya negara ini bisa jalan kalau diambil 20% untuk pendidikan? Kita ngotot, tutup mata, waktu itu dipimpin oleh Gus Yusuf Muhammad, Gus Yus almarhum, di dalam pokja Undang-Undang Dasar 45, akhirnya goal, pokoknya merem 20% kanggo pendidikan. Wah, rame geger, semua meremehkan. Hari ini kita rasakan 20% APBN belum murni, itu Indonesia sudah pendidikannya jauh lebih baik hari ini dibanding masa-masa lalu. Jadi gunanya nekat itu di situ. Nekat 20%, ternyata 15-20 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya hasilnya nyata. Pendidikan di Indonesia mengalami percepatan kemajuan dalam 15 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Nah, ini kita harus ngajak kepala desa, nggak ada yang lain. Ayo nekat, 2024 400 triliun untuk desa langsung, 2029 1000 triliun untuk desa langsung. Mumpung apa? Mumpung semua lagi percaya bahwa alhamdulillah keraguan terhadap penggunaan dana desa itu terbukti berhasil. Insya Allah, ini tadi tulisan di sini saya sangat setuju. Insya Allah desa adalah masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Tidak ada lagi anggaran sia-sia. Memang saya berpikir dan diskusi panjang ini resikonya banyak. Resiko yang pertama, jumlah kementerian akan dikurangi banyak. Menteri akan turun jumlahnya. Enggak apa-apa, kakean menteri juga. Ya sembuh lah, Kak. Terus sampean aku gak melok-melok. Kakean menteri juga gak terlalu. Ya wis gak apa-apa lah pokoknya. Termasuk PKB kurang menteri nih, gak apa-apa wis sing penting iku. Jadi misalnya hari ini 40-an menteri, karena semua digeser strategi pembangunnya di bawah, paling-paling 15 menteri cukup. Cukup. Karena menteri ini jabatannya bisa diefisiensikan. Nanti birokrasinya gimana? Birokrasinya gampang lah diatur. Waktu saya jadi menteri aja, itu ada sekitar 3.000-an PNS yang saya pimpin. Kira-kira saya kerja mek 1.500. 1.500 saya kalau nganggur, gak jelas. Itu contohnya. Akhirnya kita efisien lagi. Nah itu contoh. Dalam hal ini yang ingin saya ajak bicara adalah bahwa kita harus berani merubah strategi pembangunan yang zaman awal reformasi otonomi itu di tengah kabupaten. Kemudian bingung lagi ditarik kewenangannya banyak di pusat. Nah sekarang nggak usah soal kewenangan, kewenangan nanti urusan nomor 2. Yang penting kue anggaran ini adalah satu berkah yang kita harus gunakan semaksimal mungkin, dan itu satu-satunya cara yang paling efektif dan terbukti adalah dengan menggunakan APBN sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat paling bawah. Dalam hal itu desa menjadi pusat pembangunan nasional sebagai strategi terbaru di Indonesia di masa yang akan datang. Nah, bukan hanya ke saya, tapi hanya juga kepada seluruh tokoh, saya kira semua sudah sepakat, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Cuman sekali lagi komitmen melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan baik itu di tangan para kepala desa. Kalau 5 tahun ini sukses lagi, insya Allah strategi pembangunan nasional berubah total dari yang sentralistik di bidang anggaran menjadi langsung otonomi di bidang anggaran, bukan otonomi di bidang kewenangan. Kewenangan nggak penting, rakyat kesuwen nunggu kewenangan, rakyat butuh pembangunan yang cepat dan langsung bisa dirasakan manfaatnya dari anggaran negara bagi percepatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua saya tolong nitip sederek-sederek difabel ini termasuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
Karena apa? Secara retorika, komitmen, semangat kita sudah punya bangsa ini. Mulai sarana prasarana, infrastruktur, daya topang, pembinaan sudah kita lakukan. Nah nanti tolong didukung dan doakan ini dana desa digelontor ke bawah total. Nah teman-teman difabel termasuk yang mendapatkan prioritas dari penggunaan dana desa di masa-masa yang akan datang untuk percepatan dan kemandirian teman-teman dari kelompok difabel. Juga prioritas-prioritas yang ada, memang masih akan ada beberapa persoalan misalnya rembuk desa, cara merancang pembangunan desa, persoalannya sejauh mana titik temu antara partisipasi dan kebijakan kepala desa, sejauh mana aturan-aturan menjadi efektif dan tidak salah sasaran dan seterusnya. Tapi saya yakin bangsa ini telah berhasil dan bangsa ini akan membuktikan berhasil lagi dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Yang ketiga, saya sangat berharap bahwa pembangunan terus-menerus kita evaluasi cara kerjanya. Apapun, kita harus menerima kekurangan, kesalahan untuk kita perbaiki. Apapun, pembangunan yang paling cepat adalah pembangunan yang melibatkan jajaran paling bawah di dalam memastikan. Termasuk ini yang paling terakhir, saya mohon kepada kepala desa memiliki dan mempertanggungjawabkan data yang akurat seluruh keadaan rakyatnya. Karena saya di DPR bersama Kementerian Sosial, bersama Kementerian Dalam Negeri, bersama Kementerian Agama, ngurus data yang tepat itu nggak pernah benar, nggak pernah cocok. Maka banyak yang dapat bantuan dari pusat, di bawah sudah berubah. Nah yang tahu data desa itu ya kepala desa. Saya mengusulkan suatu hari data tunggal nasional adalah data yang benar-benar real berdasarkan kepala desa yang sudah memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Ya sing butuh bantuan ya benar-benar membutuhkan. Yang sudah tidak membutuhkan ya benar-benar yang sudah tidak membutuhkan. Yang butuh pemberdayaan betul-betul. Nah data-data akurat ini satu-satunya sumber yang akurat adalah dari kepala desa. Ini bisa terwujud apabila juga ada komitmen dari seluruh kepala desa, bukan hanya di Malang Raya, tetapi di seluruh Indonesia. Mulai sekarang para kepala desa juga harus ahli dan mumpuni menyediakan data-data yang akurat bagi rakyatnya untuk menjadi keputusan policy di tingkat nasional, sehingga strategi pembangunan kita tidak akan pernah salah. Seluruh strategi pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh rakyat kita semua. Itu masukan dan harapan dari saya. Sekali lagi saya hadir di sini mengajak kita semua untuk berkomitmen menjaga keberhasilan ini menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muhaimin. Jadi kalau kita simpulkan, ini ada yang menarik ini Gus. Jadi ternyata berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi itu ketika Bapak Ibu sekalian kemarin di bulan Januari ada ide masa jabatan naik 9 tahun kali 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi niku yang seperti itu bukan persoalan filosofis, tapi persoalan sosiologis, sehingga akan diputuskan di penyusunan undang-undang. Sama, berapa dana desa, apakah akan tetap 1 miliar, apakah akan naik 5 miliar, itu juga satu urusan sosiologis dan legal. Jadi tergantung bagaimana nanti revisi di Undang-Undang Desa, yang itu letaknya ada di lembaga kita, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana Gus Muhaimin saat ini menjadi wakil ketua DPR. Dan kita mengetahui dalam catatan di Kementerian Desa memang baru 2 bulan terakhir muncul pertama kali ide dana desa 5 miliar per desa dari
Gus Muhaimin Iskandar. Jadi itu yang bisa kita simpulkan karena beliau yang memulai, ya. Semoga nanti juga beliau yang mengakhiri ya, di dalam undang-undang desa yang baru nanti. Seperti itu. Selanjutnya kami sampaikan ke MC karena mengingat waktu beliau ada acara yang lain. Allah. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMS dan juga kepada Gus Imin atas paparan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk yang meriah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ide besar inisiator terkait dengan dana desa 5 miliar segera terwujud di bangsa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian bantuan dari Kementerian Desa oleh Badan Pengembangan Informasi yang nanti akan diserahkan oleh Gus Imin kepada 2 desa cerdas, 1 dari Kabupaten Blitar dan 1 dari Kabupaten Lumajang. Kepada perwakilan yang pertama, Kepala Desa Wates Blitar, Bapak Hamid Al-Maulidi, kami persilakan untuk ke depan. Yang kedua, Kepala Desa Padang Lumajang, Bapak Ahmad Fauzi, berkenan untuk ke depan. Dimohon dengan hormat Gus Imin didampingi Pak Gus Jazilul Fawaid dan Cak Udin beserta Bapak Rektor berkenan untuk mendampingi Gus Imin memberikan penghargaan kepada 2 desa yang sudah disebutkan tadi. Boleh foto bersama? Oh, masih ada. Mudah-mudahan desa semakin maju. Sampaikan terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Gus Muhaimin tetap di tempat. Dilanjutkan pemberian tali asih kepada komunitas penyandang disabilitas. Bapak Ibu penyandang disabilitas untuk bisa berdiri di tempatnya. Nanti Gus Imin akan berjalan mendatangi Bapak Ibu. Sebuah bentuk komitmen yang luar biasa untuk terus memperhatikan salah satu warga, anak warga dengan keterbatasan yang terus semangat menjalankan hidup dalam kehidupan ini. Kita doakan mudah-mudahan baik yang memberikan maupun yang menerima senantiasa sehat walafiat, dan kita semua juga sehat walafiat, Bapak Ibu dan anak keturunan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Imin. Para penerima disilahkan untuk duduk kembali.
Selanjutnya adalah pemberian Gus Imin untuk memberikan penghargaan. Satu lagi. Terima kasih Gus Muhaimin, disilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan memimpin doa Korkap Kabupaten Malang, Bapak Winarto. Kepadanya disilahkan. Mohon izin Gus. Kali ini saya Korkap sudah bantu tadi, kali ini saya diminta sebagai Ustadz katanya Gus. Ustadz Desa. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Latif. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya hasbunallah ni'mal wakil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allah ya Allah Allah bina sallallahu salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alin fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil makosida Kemendesa, makosida Gus Muhaimin Iskandar, makosida para kepala desa sedaya, bumdes sedaya. Ya Rabbi bil Mustafa balil makosida wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulqi biha mahabbatan fiyya wal ghalabata ala al a'da minal kafarati wal mubtadi'ati wal mu'anitina fid din wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, acara siang hari ini sudah selesai. Terima kasih Gus Imin beserta rombongan. Kami persilahkan untuk melanjutkan acara. Bapak Ibu mohon bisa diberi jalan. Jika ingin foto silahkan. Jangan turun duluan. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu Kepala Desa mohon bisa memastikan diri untuk tanda tangan presensi. Dilanjutkan para pendamping desa yang belum presensi untuk bisa presensi terlebih dahulu, sehingga kita atur lalu lintas turun dari ruangan ini. Mungkin setelah rombongan Gus